Selamat sore pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Israel diambang perang dengan kelompok Hizbullah Lebanon. Surat kabar Israel melaporkan kemampuan drone Hizbullah yang membuat militer IDF sulit melakukan pencegahan. Haaretz mencatat keberhasilan Hizbullah dalam menantang sistem anti-udara IDF. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh koresponden urusan militer, Yaniv Kubovic, tentara Israel masih belum menemukan cara untuk mencegah drone Hizbullah. Surat kabar tersebut juga menegaskan bahwa Hizbullah saat ini telah memiliki kemampuan yang canggih, menggunakan teknologi dan senjata yang mampu membuat posisi Israel lemah. Mereka menekankan bahwa saat ini Hizbullah menggunakan senjata yang tepat seperti drone dan konsep pertahanan klasik. Konsep ini terutama mengandalkan pertahanan regional, kedalaman geografis dan strategis, serta tembok tinggi dan hambatan fisik terhadap musuh. Haaretz menegaskan bahwa Hizbullah saat ini memiliki keseimbangan kekuatan strategis dalam menghadapi musuh-musuhnya dalam kesulitan. Menurut mereka, kelompok Lebanon ini telah mampu belajar dari perang-perang sebelumnya, sehingga Hizbullah mengetahui bagaimana mengidentifikasi posisi-posisi di mana radar tentara Israel tidak berfungsi. Menteri Agama Israel, Michael Malcheli, mengatakan jumlah korban tewas di Israel bisa meningkat secara signifikan jika terjadi perang skala penuh dengan Hizbullah. Pernyataan pada hari Rabu tersebut memperingatkan bahwa Israel bisa saja berubah menjadi penguburan massal jika perang dengan kelompok Lebanon tersebut pecah. Pihaknya sibuk dengan banyak yang berkaitan dengan perang, namun ketika ditanya apakah persiapannya melibatkan penguburan massal, Menteri Israel ini menyatakan bahwa jumlah korban tewas di Israel dapat meningkat secara signifikan jika terjadi perang skala penuh dengan Hizbullah. Ia di kementerian pun sedang mengadakan pertemuan dan persiapan untuk hal-hal yang lebih besar di utara Israel. Pernyataan Malcheli disampaikan pada hari yang sama ketika Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah, memperingatkan bahwa kemungkinan menyerang Al-Jalil tetap ada jika konfrontasi dengan Israel meningkat di perbatasan dengan wilayah utara Palestina yang diduduki. Sehari sebelumnya, Hizbullah juga menerbitkan rekaman yang menunjukkan drone pengintai terbang di atas wilayah pendudukan Palestina, termasuk Kiryat Shmona, Naharia, Safat, Karmiel, Afula, hingga ke Haifa dan pelabuhannya. Video berdurasi 9,5 menit itu menangkap cuplikan dan mengekspos situs-situs sensitif Israel. Tak lama setelah Hizbullah mempublikasikan video tersebut, IDF mengatakan bahwa rencana operasional untuk serangan di Lebanon telah disetujui dan divalidasi. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. هو يعرف أن عليه أن ينتظرنا ليس كما في السابق. في السابق كان ينتظرنا وكنا ملاح، لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. الحل واضح: وقف النار في جبهة لبنان، وقف النار في جبهة اليمن، وقف النار في جبهة العراق، سبيلها وحيد أوحد لا آخر له، وهو وقف الحرب والعدوان على غزة وعلى أهلنا في غزة. كل ما يقوله العدو ويأتي به الوسطاء من تهديد وتحذير وما يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حرب على لبنان، أولا أقول هذا لا يخيفنا ويجب أن لا يخيفنا. أن العدو يعرف جيدا أننا حضرنا
Tentara pengawas di pangkalan IDF di Nahal Oz dilaporkan mengamati anggota pasukan Komando Nukba Hamas 4 hari sebelum serangan 7 Oktober. Hamas melakukan latihan secara acak dalam skala besar di sepanjang perbatasan Gaza. Latihan tersebut merupakan simulasi penembakan roket secara bersamaan, penyerbuan tank Israel oleh 170 pejuang Hamas. Lembaga penyiaran Republikan pada Kamis mengatakan temuan itu masih dianggap hanya sekedar latihan biasa. Para pengamat militer menilai latihan tersebut sangat tidak teratur. Terlepas dari cakupan dan sifat unik dari latihan itu, para komandan Israel menolak peringatan tersebut dan hanya menganggapnya sebagai latihan biasa. Beberapa hari kemudian, pangkalan Nahal Oz digerebek oleh pejuang Hamas dan sekelompok tentara pengintai wanita yang ditempatkan di sana disandra. Siaran pada Kamis malam tersebut adalah yang terbaru dari daftar laporan yang terus bertambah, yang mengungkapkan bagaimana IDF telah menerima dan sebagian besar mengabaikan peringatan sebelumnya mengenai serangan yang direncanakan oleh Hamas. Mengenai laporan kan, IDF mengatakan pihaknya sedang menyelidiki peristiwa 7 Oktober dan apa yang terjadi. Investigasi saat ini pun sedang dilakukan dan setelah selesai, temuan mereka akan disajikan secara transparan kepada publik. Kementerian Luar Negeri Armenia mengumumkan bahwa mereka mengakui negara Palestina pada Jumat 21 Juni 2024. Dalam sebuah pernyataan di situsnya, kementerian tersebut mengutip alasan mereka mengenai situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza. Mereka juga menyinggung terwujudnya rekonsiliasi abadi antara masyarakat Yahudi dan Palestina. Armenia menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan para sandera tanpa syarat. Mereka menilai mencapai solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Palestina dan Israel dapat mewujudkan aspirasi mereka yang sah. Sebelum Armenia, sudah ada beberapa negara di Eropa yang mengakui Palestina sebagai negara, termasuk Norwegia, Spanyol, dan Irlandia. Sementara itu, putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, mendesak komunitas internasional untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Dalam pernyataannya pada hari Senin lalu, MBS menyebut pengakuan dari negara lain berkontribusi terhadap perdamaian di Palestina. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali lagi dengan informasi lain tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.